Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Hari ini Rabu 8 November 2023, kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya dan yakin di dalam Kristus Yesus, hari ini kita ada dalam sukacita, sekalipun dalam berbagai latar belakang kehidupan kita, entah bersyukur atas berkat Tuhan ataupun bergumul dengan apa yang kita alami, tapi saya percaya ada sukacita dan damai sejahtera. Karena itu kita persiapkan diri beribadah lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, terpuji Engkau Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau beri bagi kami termasuk kehidupan ini. Di hari ini lagi Engkau beri kesempatan untuk kami beribadah lewat renungan harian keluarga. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18, firman Tuhan seperti ini. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah ku rombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Itulah kebenaran firman yang kita baca di hari ini. Kita merenungkannya dengan tema percaya kepada Yesus berarti memulai hidup baru. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Alkitab kita hari ini dalam Galatia 2 ayat 17 dan 18, Rasul Paulus menjawab pertanyaannya sendiri bahwa Tuhan Yesus Kristus bukanlah pelayan dosa, walaupun dia melayani kita sebagai orang berdosa. Ia mengatakan sekali-kali tidak. Jika seorang diterima Tuhan Allah hanya melalui percaya kepada Yesus Kristus tanpa keharusan untuk melakukan perbuatan baik, maka kita sebenarnya mendorong dia untuk berbuat dosa. Nah, jika Tuhan Allah membenarkan orang jahat, apa gunanya menjadi baik jika dapat melakukan apa yang diingini sesuka kita? Nah, tetapi bukankah pandangan seperti itu mengubah Yesus Kristus menjadi pendukung dosa? Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua jenis godaan dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama, godaan yang membuat kita berusaha memperoleh keselamatan tanpa pertolongan Tuhan Allah. Kedua, berusaha untuk berhasil demi kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, cara hidup kekristenan yang menyangka bahwa melalui usaha sendiri akan dapat mendatangkan keselamatan dan bahwa keberhasilan seseorang dapat menunjukkan keunggulannya terhadap orang lain, bukanlah cara hidup kekristenan yang sesungguhnya. Tanggapan Paulus terhadap para pengkritiknya adalah dengan menolak pendapat mereka dengan nada tinggi. Sama sekali tidak, itu kata Paulus. Nah, Paulus menegaskan jika saya, yaitu Paulus, kembali kepada kehidupan lama, maka akan melakukan dosa yang sama dengan apa yang dia lakukan dahulu. Nah, hal itu membuktikan bahwa Paulus adalah pelanggar hukum.
Nah, ini tentu kata Paulus, salahku bukan salah Kristus. Nah, Paulus juga bilang hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Nah, saudara, dalam hal ini Paulus juga tidak menyangkal bahwa dia sebagai orang yang diselamatkan masih berbuat dosa. Ya, tidak membuat alasan untuk dosa dan kegagalannya, tetapi dia juga tidak acuh terhadap dosa. Sebaliknya, ia berbicara tentang perubahan secara mendasar dalam karakter moral yang seharusnya dan dihasilkan dari pembenaran. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar iman kita. Orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus harus membaharui diri setiap hari sesuai dengan kehendaknya dan meninggalkan cara kehidupan yang berdosa. Dan biarlah Tuhan menuntun kita untuk melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpuji Engkau. Kami sungguh bersyukur di saat ini akan pencerahan firman Tuhan yang kami baca tadi, merenungkannya bersama. Biarlah kami terus berupaya untuk hidup di dalam kebenaran, menjauhkan diri dari kehidupan yang tidak Engkau kehendaki atau dalam perbudakan dosa. Sebab kami semua telah diselamatkan oleh Engkau, ya Allah, di dalam Kristus yang telah mati untuk dosa-dosa kami. Karena itu kami mau berkomitmen terus untuk hidup di dalam kebenaran. Bapa di surga, kami berdoa Engkau menuntun kami, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan persekutuan jemaat-Mu, Jemaat Maranatha Paslaten atau siapapun kami, umat yang senantiasa setia dengan program Renungan Harian Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Tuntun senantiasa dalam iman, menjalani kehidupan ini, dan Tuhan kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami. Berkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami diberkati oleh Tuhan saja. Perangkat pelayanan yang ada diberkati, diaken, penatua, pendeta, keluarga masing-masing diberkati, bahkan Engkau memberkati tim multimedia yang terus berupaya untuk menghadirkan renungan harian keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau, kami berdoa, pemerintah kami terus dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Bahkan daerah kami Tomohon ini diberkati sepanjang hari ini dengan aktivitas kami, pekerjaan kami, diberkati, dituntun, dan disertai oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Tuhan pasti memberkati kita dengan firman-Nya. Selamat melaksanakan tugas tanggung jawab, selamat bekerja. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, baca firman, dan jangan lupa terus ikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.